kesantunan dititipkan oleh Musimin. Jadi kita hormati proses itu. Nasdem dan PKB menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran selesai bertemu dengan presiden terpilih. Dengan begitu Anies Baswedan ditinggal oleh dua partai dalam koalisi perubahan yang sempat mendukungnya saat kontestasi Pilpres 2024. Lantas beginilah respons dari Anies Baswedan. Dikutip dari Warta Kota, respon itu disampaikan Anies saat ditemui di kantor DPP PKS pada Sabtu 27 April. Ia mengaku telah menghormati langkah politik yang diambil Nasdem dan PKB. Anies pun mengaku akan rehat dan berikhtiar perubahan terus terjaga. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku pihaknya masih berpegang teguh pada narasi perubahan. Bahkan Anies menyinggung pesan-pesan perubahan yang dititipkan Muhaimin Iskandar atau Caimin saat bertemu dengan Prabowo Subianto. Diketahui sebelumnya Prabowo dan Caimin telah bertemu pada Rabu 24 April siang. Dalam pertemuan itu, Caimin selaku Ketum PKB menyatakan dukungan partai terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan pihaknya mengaku siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Hal senada juga disampaikan oleh Ketum Nasdem Surya Paloh selesai bertemu dengan Prabowo. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh dan Prabowo telah sepakat kerjasama untuk rakyat Indonesia. Rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi kemarin juga pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Musimin. Jadi kita hormati proses itu. Saya sudah bilang kemarin, kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Saya bilang iya, memangnya ditawarin. Enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres, jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus tiap pemilu. Sebabnya karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Tapi kalau terus-menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kemenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres, bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik? Jadi kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90% persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasin jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek pemilu dan pilpres. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU, kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi, dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang. Ya, gitu ya teman-teman. Cukup. Terima kasih Pak Anies. Sinyal Partai Keadilan Sejahtera akan menyusul Partai Nasdem dan PKB gabung ke koalisi Prabowo Gibran semakin kuat. Bahkan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi berpantun soal Prabowo dan partai pimpinan Ahmad Syahiku tersebut. Lewat pantun, Abu Bakar mengungkapkan bahwa Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto bukan orang baru di partainya. Terlebih PKS sebelumnya mendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Bahkan pria yang akrab disapa Habib Abu ini berkelakar jika PKS kini justru dirindu kehadirannya oleh Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Abu Bakar dalam wawancara khusus dengan Tribun Network pada Jumat 26 April. Terkait PKS siap ikut gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, Habib Abu memberikan jawaban. Anggota Komisi 3 DPR RI ini menyebut bahwa PKS dalam posisi siap, bahkan dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan kader-kader terbaik partainya.
Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan para pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai Keadilan Sejahtera memuji permainan politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Paloh disebut senior yang paling cantik dalam bermain politik. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi saat ditemui di kantor DPP PKB pada Kamis 25 April. Pernyataan ini merespon langkah politik Nasdem yang bergabung pemerintahan Prabowo Gibran. Abu Bakar menilai Paloh cantik dalam berpolitik dan telah memiliki pengalaman yang matang. Abu Bakar mengatakan bahwa PKS saat ini belum menentukan sikap politiknya. PKS disebutnya membuka diri untuk mengikuti langkah Nasdem dalam mendukung Prabowo Gibran. Hanya saja hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Surya Paloh. Di sisi lain, Abu Bakar menyatakan pihaknya mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halal Bihalal di kantor DPP PKS pada Sabtu 27 April besok. Dikatakannya PKS siap menyambut Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan meriah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Surya Paloh memutuskan gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Pengumuman ini disampaikannya usai berkunjung ke kediaman Prabowo di Jakarta Selatan pada Kamis 25 April. Terlihat Prabowo menyambut hangat kedatangan Ketua Umum Nasdem tersebut. Bahkan Surya Paloh tampak dipeluk oleh Prabowo. Dalam kesempatan itu, Paloh pun mengakui enggan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Pertemanan yang sudah terjalin lama juga menjadi faktor Paloh akhirnya bergabung dengan Prabowo Subianto. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PDI Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut
dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Sinyal Partai Keadilan Sejahtera akan menyusul Partai Nasdem dan PKB gabung ke koalisi Prabowo Gibran semakin kuat. Bahkan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi berpantun soal Prabowo dan partai pimpinan Ahmad Syahiku tersebut. Lewat pantun, Abu Bakar mengungkapkan bahwa Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto bukan orang baru di partainya. Terlebih PKS sebelumnya mendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Bahkan pria yang akrab disapa Habib Abu ini berkelakar jika PKS kini justru dirindu kehadirannya oleh Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Abu Bakar dalam wawancara khusus dengan Tribun Network pada Jumat 26 April. Terkait PKS siap ikut gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, Habib Abu memberikan jawaban. Anggota Komisi 3 DPR RI ini menyebut bahwa PKS dalam posisi siap, bahkan dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan kader-kader terbaik partainya. Nasib Anies Baswedan dipertanyakan seusai kalah melenggang di Pilpres 2024. Namun nasib Anies diprediksi bakal remuk lantaran ditinggal semua partai pengusungnya. Tak hanya itu, Anies pun terancam tak memiliki jabatan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Ia mengatakan saat ini Anies telah ditinggal semua partai pengusungnya. Pasalnya parpol pendukung Anies seperti Nasdem, PKB, dan PKS memberikan sinyal bergabung pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh sebab itu, Ujang memprediksi Anies tak memiliki jabatan dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi itu dikarenakan Anies akan menjadi oposisi seorang diri. Tentu saja hal itu akan berdampak bagi elektabilitas Anies sebagai seorang tokoh politik nasional. Ujang menyebut para kontestan pemilihan Presiden 2024 merupakan orang-orang yang sebelumnya dikenal karena jabatannya. Ia juga menyebut saat ini politik di Indonesia masih berfokus pada kebijakan dan jabatan yang diemban oleh para kontestan. Koalisi pemerintah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka semakin menggelembung. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai bahwa kabinet Prabowo Gibran nantinya akan memunculkan kementerian baru untuk menampung partai besarnya. Hal itu disampaikan oleh Emrus pada Jumat 26 April 2024. Diketahui selain partai pengusung 02 yakni Demokrat, Golkar, Garuda, dan PBB, Nasdem juga turut masuk dalam pemerintah Prabowo selanjutnya. Keputusan itu disampaikan Ketum Nasdem Surya Paloh selesai menemui Prabowo pada Kamis 25 April di Kertanegara 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan begitu, koalisi Prabowo Gibran semakin besar dan menimbulkan banyak praduga soal jatah menteri. Salah satunya soal kemungkinan penambahan kementerian. Tidak hanya Nasdem, PKB juga memberikan sinyal akan merapat dengan pemerintah Prabowo. Hal itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin saat bertemu Prabowo pada Rabu 24 April siang. Caimin mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Prabowo Gibran dan juga dengan Partai Gerindra.
pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Musimin. Jadi kita hormati proses itu. Nasdem dan PKB menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran selesai bertemu dengan presiden terpilih. Dengan begitu Anies Baswedan ditinggal oleh dua partai dalam koalisi perubahan yang sempat mendukungnya saat kontestasi Pilpres 2024. Lantas beginilah respons dari Anies Baswedan. Dikutip dari Warta Kota, respon itu disampaikan Anies saat ditemui di kantor DPP PKS pada Sabtu 27 April. Ia mengaku telah menghormati langkah politik yang diambil Nasdem dan PKB. Anies pun mengaku akan rehat dan berikhtiar perubahan terus terjaga. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku pihaknya masih berpegang teguh pada narasi perubahan. Bahkan Anies menyinggung pesan-pesan perubahan yang dititipkan Muhaimin Iskandar atau Caimin saat bertemu dengan Prabowo Subianto. Diketahui sebelumnya Prabowo dan Caimin telah bertemu pada Rabu 24 April siang. Dalam pertemuan itu, Caimin selaku Ketum PKB menyatakan dukungan partai terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan pihaknya mengaku siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Hal senada juga disampaikan oleh Ketum Nasdem Surya Paloh selesai bertemu dengan Prabowo. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh dan Prabowo telah sepakat kerjasama untuk rakyat Indonesia. Rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi kemarin juga pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Musimin. Jadi kita hormati proses itu. Saya sudah bilang kemarin, kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Saya bilang iya, memang ditawarin. Enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus tiap pemilu. Sebabnya apa? Karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Tapi kalau terus-menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kemenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres, bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik? Jadi kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90% persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasin jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek pemilu dan pilpres. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU, kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi, dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang. Ya, gitu ya teman-teman. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Sinyal Partai Keadilan Sejahtera akan menyusul Partai Nasdem dan PKB gabung ke koalisi Prabowo Gibran semakin kuat. Bahkan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi berpantun soal Prabowo dan partai pimpinan Ahmad Syahiku tersebut. Lewat pantun, Abu Bakar mengungkapkan bahwa Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto bukan orang baru di partainya. Terlebih PKS sebelumnya mendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Bahkan pria yang akrab disapa Habib Abu ini berkelakar jika PKS kini justru dirindu kehadirannya oleh Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Abu Bakar dalam wawancara khusus dengan Tribun Network pada Jumat 26 April. Terkait PKS siap ikut gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, Habib Abu memberikan jawaban. Anggota Komisi 3 DPR RI ini menyebut bahwa PKS dalam posisi siap, bahkan dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan kader-kader terbaik partainya.
Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai Keadilan Sejahtera memuji permainan politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Paloh disebut senior yang paling cantik dalam bermain politik. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi saat ditemui di kantor DPP PKB pada Kamis 25 April. Pernyataan ini merespon langkah politik Nasdem yang bergabung pemerintahan Prabowo Gibran. Abu Bakar menilai Paloh cantik dalam berpolitik dan telah memiliki pengalaman yang matang. Abu Bakar mengatakan bahwa PKS saat ini belum menentukan sikap politiknya. PKS disebutnya membuka diri untuk mengikuti langkah Nasdem dalam mendukung Prabowo Gibran. Hanya saja hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Surya Paloh. Di sisi lain, Abu Bakar menyatakan pihaknya mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halal Bihalal di kantor DPP PKS pada Sabtu 27 April besok. Dikatakannya PKS siap menyambut Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan meriah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Surya Paloh memutuskan gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Pengumuman ini disampaikannya usai berkunjung ke kediaman Prabowo di Jakarta Selatan pada Kamis 25 April. Terlihat Prabowo menyambut hangat kedatangan Ketua Umum Nasdem tersebut. Bahkan Surya Paloh tampak dipeluk oleh Prabowo. Dalam kesempatan itu, Paloh pun mengakui enggan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Pertemanan yang sudah terjalin lama juga menjadi faktor Paloh akhirnya bergabung dengan Prabowo Subianto. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PD Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PD Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo, sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut
dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Sinyal Partai Keadilan Sejahtera akan menyusul Partai Nasdem dan PKB gabung ke koalisi Prabowo Gibran semakin kuat. Bahkan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi berpantun soal Prabowo dan partai pimpinan Ahmad Syahiku tersebut. Lewat pantun, Abu Bakar mengungkapkan bahwa Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto bukan orang baru di partainya. Terlebih PKS sebelumnya mendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Bahkan pria yang akrab disapa Habib Abu ini berkelakar jika PKS kini justru dirindu kehadirannya oleh Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Abu Bakar dalam wawancara khusus dengan Tribun Network pada Jumat 26 April. Terkait PKS siap ikut gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, Habib Abu memberikan jawaban. Anggota Komisi 3 DPR RI ini menyebut bahwa PKS dalam posisi siap, bahkan dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan kader-kader terbaik partainya. Nasib Anies Baswedan dipertanyakan seusai kalah melenggang di Pilpres 2024. Namun nasib Anies diprediksi bakal remuk lantaran ditinggal semua partai pengusungnya. Tak hanya itu, Anies pun terancam tak memiliki jabatan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Ia mengatakan saat ini Anies telah ditinggal semua partai pengusungnya. Pasalnya parpol pendukung Anies seperti Nasdem, PKB, dan PKS memberikan sinyal bergabung pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh sebab itu, Ujang memprediksi Anies tak memiliki jabatan dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi itu dikarenakan Anies akan menjadi oposisi seorang diri. Tentu saja hal itu akan berdampak bagi elektabilitas Anies sebagai seorang tokoh politik nasional. Ujang menyebut para kontestan pemilihan Presiden 2024 merupakan orang-orang yang sebelumnya dikenal karena jabatannya. Ia juga menyebut saat ini politik di Indonesia masih berfokus pada kebijakan dan jabatan yang diemban oleh para kontestan. Koalisi pemerintah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka semakin menggelembung. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai bahwa kabinet Prabowo Gibran nantinya akan memunculkan kementerian baru untuk menampung partai besarnya. Hal itu disampaikan oleh Emrus pada Jumat 26 April 2024. Diketahui selain partai pengusung 02 yakni Demokrat, Golkar, Garuda, dan PBB, Nasdem juga turut masuk dalam pemerintah Prabowo selanjutnya. Keputusan itu disampaikan Ketum Nasdem Surya Paloh selesai menemui Prabowo pada Kamis 25 April di Kertanegara 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan begitu, koalisi Prabowo Gibran semakin besar dan menimbulkan banyak praduga soal jatah menteri. Salah satunya soal kemungkinan penambahan kementerian. Tidak hanya Nasdem, PKB juga memberikan sinyal akan merapat dengan pemerintah Prabowo. Hal itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin saat bertemu Prabowo pada Rabu 24 April siang. Caimin mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Prabowo Gibran dan juga dengan Partai Gerindra.
pesan-pesan Tuhan dititipkan oleh Musimin. Jadi kita hormati proses itu. Nasdem dan PKB menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran selesai bertemu dengan presiden terpilih. Dengan begitu Anies Baswedan ditinggal oleh dua partai dalam koalisi perubahan yang sempat mendukungnya saat kontestasi Pilpres 2024. Lantas beginilah respons dari Anies Baswedan. Dikutip dari Warta Kota, respon itu disampaikan Anies saat ditemui di kantor DPP PKS pada Sabtu 27 April. Ia mengaku telah menghormati langkah politik yang diambil Nasdem dan PKB. Anies pun mengaku akan rehat dan berikhtiar perubahan terus terjaga. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku pihaknya masih berpegang teguh pada narasi perubahan. Bahkan Anies menyinggung pesan-pesan perubahan yang dititipkan Muhaimin Iskandar atau Caimin saat bertemu dengan Prabowo Subianto. Diketahui sebelumnya Prabowo dan Caimin telah bertemu pada Rabu 24 April siang. Dalam pertemuan itu, Caimin selaku Ketum PKB menyatakan dukungan partai terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan pihaknya mengaku siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Hal senada juga disampaikan oleh Ketum Nasdem Surya Paloh selesai bertemu dengan Prabowo. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh dan Prabowo telah sepakat kerjasama untuk rakyat Indonesia. Rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi kemarin juga pesan-pesan Tuhan dititipkan oleh Musimin. Jadi kita hormati proses itu. Saya sudah bilang kemarin, kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Saya bilang iya, memang ditawarin. Enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres, jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus tiap pemilu. Sebabnya apa? Karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Tapi kalau terus-menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kemenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres, bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik? Jadi kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90% persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasin jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek pemilu dan pilpres. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU, kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi, dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang. Ya, gitu ya teman-teman. Cukup. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Anies. Sinyal Partai Keadilan Sejahtera akan menyusul Partai Nasdem dan PKB gabung ke koalisi Prabowo Gibran semakin kuat. Bahkan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi berpantun soal Prabowo dan partai pimpinan Ahmad Syahiku tersebut. Lewat pantun, Abu Bakar mengungkapkan bahwa Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto bukan orang baru di partainya. Terlebih PKS sebelumnya mendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Bahkan pria yang akrab disapa Habib Abu ini berkelakar jika PKS kini justru dirindu kehadirannya oleh Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Abu Bakar dalam wawancara khusus dengan Tribun Network pada Jumat 26 April. Terkait PKS siap ikut gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, Habib Abu memberikan jawaban. Anggota Komisi 3 DPR RI ini menyebut bahwa PKS dalam posisi siap, bahkan dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan kader-kader terbaik partainya.
Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan para pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Partai Keadilan Sejahtera memuji permainan politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Paloh disebut senior yang paling cantik dalam bermain politik. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi saat ditemui di kantor DPP PKB pada Kamis 25 April. Pernyataan ini merespon langkah politik Nasdem yang bergabung pemerintahan Prabowo Gibran. Abu Bakar menilai Paloh cantik dalam berpolitik dan telah memiliki pengalaman yang matang. Abu Bakar mengatakan bahwa PKS saat ini belum menentukan sikap politiknya. PKS disebutnya membuka diri untuk mengikuti langkah Nasdem dalam mendukung Prabowo Gibran. Hanya saja hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Surya Paloh. Di sisi lain, Abu Bakar menyatakan pihaknya mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halal Bihalal di kantor DPP PKS pada Sabtu 27 April besok. Dikatakannya PKS siap menyambut Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan meriah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Surya Paloh memutuskan gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Pengumuman ini disampaikannya usai berkunjung ke kediaman Prabowo di Jakarta Selatan pada Kamis 25 April. Terlihat Prabowo menyambut hangat kedatangan Ketua Umum Nasdem tersebut. Bahkan Surya Paloh tampak dipeluk oleh Prabowo. Dalam kesempatan itu, Paloh pun mengakui enggan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Pertemanan yang sudah terjalin lama juga menjadi faktor Paloh akhirnya bergabung dengan Prabowo Subianto. Pengamat politik menilai bisa saja hanya PD Perjuangan yang berada di luar pemerintah. Hal itu disebut juga tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat dihubungi pada Jumat 27 April. Deddy mengatakan PD Perjuangan berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR meski tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dengan demikian, nantinya tidak ada satupun partai politik yang menjadi penekan pemerintah di parlemen. Diketahui PDIP mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3. Maka secara otomatis kursi ketua DPR RI diisi oleh PDIP. PDIP memastikan bakal menempatkan ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai ketua DPR periode 2024 hingga 2029. PDIP beralasan selama ini Puan Maharani mampu menampilkan kepemimpinan yang mumpuni mulai dari kepemimpinan dalam internal partai saat menjabat Menko PMK dan pengalamannya sebagai ketua DPR. Partai politik pengusung Anies Muhaimin ramai-ramai merapat ke koalisi Prabowo Gibran setelah resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Baru-baru ini Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo, sementara PKB dan PKS kini juga memberi sinyal gabung ke koalisi. Merespon itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Dia pun mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut
dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa menteri di kabinet Prabowo sepenuhnya hak prerogatif presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan jika program lawan politik ingin gabung pemerintah, maka jangan memaksa minta jatah menteri. Ia menyarankan untuk ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan Prabowo, dan faksinya di DPR wajib mendukung kebijakannya. Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis 98 Sangap Surbakti mengingatkan parpol pendukung Anies yang gabung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengikuti aturan main presiden terpilih. Ia juga berharap mereka tidak memaksa meminta jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang. Demikian disampaikan Sangap Surbakti saat ditemui pada Jumat 27 April. Pernyataan ini menyusul Partai Nasdem yang kini gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga kabar PKB dan PKS yang kini memberi sinyal gabung ke koalisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia itu mengingatkan jika parpol pengusung lawan politik Prabowo masuk ke pemerintah dengan cara bergaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintah akan mandek. Menurutnya, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memilih Prabowo Gibran karena sudah percaya kedua figur tersebut dapat mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah. Di sisi lain, Sangap juga menyambut baik bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo. Menurutnya dengan begitu perselisihan bisa disudahi. Sinyal Partai Keadilan Sejahtera akan menyusul Partai Nasdem dan PKB gabung ke koalisi Prabowo Gibran semakin kuat. Bahkan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi berpantun soal Prabowo dan partai pimpinan Ahmad Syahiku tersebut. Lewat pantun, Abu Bakar mengungkapkan bahwa Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto bukan orang baru di partainya. Terlebih PKS sebelumnya mendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Bahkan pria yang akrab disapa Habib Abu ini berkelakar jika PKS kini justru dirindu kehadirannya oleh Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Abu Bakar dalam wawancara khusus dengan Tribun Network pada Jumat 26 April. Terkait PKS siap ikut gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, Habib Abu memberikan jawaban. Anggota Komisi 3 DPR RI ini menyebut bahwa PKS dalam posisi siap, bahkan dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan kader-kader terbaik partainya. Nasib Anies Baswedan dipertanyakan seusai kalah melenggang di Pilpres 2024. Namun nasib Anies diprediksi bakal remuk lantaran ditinggal semua partai pengusungnya. Tak hanya itu, Anies pun terancam tak memiliki jabatan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Ia mengatakan saat ini Anies telah ditinggal semua partai pengusungnya. Pasalnya parpol pendukung Anies seperti Nasdem, PKB, dan PKS memberikan sinyal bergabung pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh sebab itu, Ujang memprediksi Anies tak memiliki jabatan dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi itu dikarenakan Anies akan menjadi oposisi seorang diri. Tentu saja hal itu akan berdampak bagi elektabilitas Anies sebagai seorang tokoh politik nasional. Ujang menyebut para kontestan pemilihan Presiden 2024 merupakan orang-orang yang sebelumnya dikenal karena jabatannya. Ia juga menyebut saat ini politik di Indonesia masih berfokus pada kebijakan dan jabatan yang diemban oleh para kontestan. Koalisi pemerintah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka semakin menggelembung. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai bahwa kabinet Prabowo Gibran nantinya akan memunculkan kementerian baru untuk menampung partai besarnya. Hal itu disampaikan oleh Emrus pada Jumat 26 April 2024. Diketahui selain partai pengusung 02 yakni Demokrat, Golkar, Garuda, dan PBB, Nasdem juga turut masuk dalam pemerintah Prabowo selanjutnya. Keputusan itu disampaikan Ketum Nasdem Surya Paloh selesai menemui Prabowo pada Kamis 25 April di Kertanegara 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan begitu, koalisi Prabowo Gibran semakin besar dan menimbulkan banyak praduga soal jatah menteri. Salah satunya soal kemungkinan penambahan kementerian. Tidak hanya Nasdem, PKB juga memberikan sinyal akan merapat dengan pemerintah Prabowo. Hal itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin saat bertemu Prabowo pada Rabu 24 April siang. Caimin mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Prabowo Gibran dan juga dengan Partai Gerindra.